Selamat datang di Cirebon, kota yang tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga sebagai salah satu pusat penting penyebaran Islam di Nusantara. Sejak abad ke-15, Cirebon menjadi tempat pertemuan budaya dan agama, serta pusat dakwah Islam di bawah bimbingan Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo. Perjalanan kita kali ini akan membawa Anda menyelami tempat-tempat bersejarah di Cirebon yang menjadi saksi bisu perkembangan Islam, mulai dari Ciremai hingga pesisir Laut Jawa. Mari kita telusuri jejak para penyebar Islam di Cirebon. Gunung Ciremai. Gunung Ciremai dengan ketinggian 3078 meter tidak hanya dikenal sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat, tetapi juga sebagai tempat spiritual yang penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Cirebon. Pada masa Sunan Gunung Jati, gunung ini dijadikan tempat retreat bagi para wali dan para ulama untuk mendekatkan diri kepada Allah, berzikir dan berdoa. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memanfaatkan Gunung Ciremai sebagai tempat menyebarkan dakwah Islam ke pelosok-pelosok desa. Beliau adalah tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Cirebon, yang juga menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Demak dan para wali lainnya di Pulau Jawa. Gunung Ciremai menjadi simbol dari keteguhan dakwah Islam dan kebijaksanaan para ulama dalam menyebarkan ajaran agama ini. Selain itu, Gunung Ciremai juga menjadi saksi pertemuan penting antara Syarif Hidayatullah dan Sultan Trenggana dari Demak, di mana kedua tokoh ini berdiskusi tentang strategi penyebaran Islam di wilayah pantai utara Jawa. Di lereng gunung ini, kita masih dapat menemukan jejak-jejak sejarah berupa makam para wali dan petilasan yang pernah digunakan untuk bermeditasi. Setelah menyaksikan megahnya Gunung Ciremai yang menyimpan jejak-jejak dakwah para wali, perjalanan kita berlanjut menuju Danau Setu Patok yang terletak tidak jauh dari sini. Danau ini menyimpan cerita lain dari perkembangan Islam, di mana air menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran bagi masyarakat Cirebon. Danau Setu Patok. Danau Setu Patok yang terletak di kawasan timur Cirebon merupakan salah satu danau alami yang penting bagi masyarakat sejak zaman Kesultanan Cirebon. Selain sebagai sumber irigasi utama untuk pertanian, danau ini juga memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat Muslim di masa lampau. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, wilayah sekitar Setu Patok dijadikan lahan pertanian yang dikelola oleh petani Muslim. Hasil pertanian dan lahan-lahan ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi sebagai komoditas dagang yang diperdagangkan dengan wilayah lain di sepanjang pesisir Laut Jawa. Danau ini juga menyimpan banyak kisah terkait ritual-ritual budaya dan keagamaan. Banyak warga setempat yang percaya bahwa danau ini pernah menjadi tempat peristirahatan para wali yang tengah melakukan perjalanan dakwah. Sebagai salah satu pusat kehidupan ekonomi dan spiritual, Setu Patok menjadi bukti nyata peran Islam dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Cirebon. Dari ketenangan Danau Setu Patok yang dikelilingi oleh ladang subur, kita akan beralih ke tepi laut di mana pantai Laut Kejawanan menanti. Pantai ini adalah saksi penting dalam penyebaran Islam melalui jalur perdagangan laut, menghubungkan Cirebon dengan dunia luar dan memperkaya warisan budaya Islam di wilayah ini. Pantai Kejawanan yang terletak di pesisir utara Cirebon merupakan salah satu pelabuhan bersejarah yang penting dalam perdagangan dan penyebaran Islam. Pada abad ke-15 dan 16, pelabuhan ini menjadi pintu masuk bagi para pedagang dan mubalik dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok. Salah satu kisah menarik tentang Pantai Kejawanan adalah kedatangan Syekh Magelung Sakti, seorang penyebar Islam dari Timur Tengah yang turut membantu penyebaran Islam di Cirebon. Syekh Magelung dikenal sebagai seorang ahli strategi dan pengajar yang kerap berdiskusi dengan Sunan Gunung Jati mengenai penguatan Islam di daerah pesisir. Pantai ini juga menjadi saksi perjalanan perdagangan maritim antara Cirebon dan kota-kota besar di Asia Tenggara, seperti Malaka dan Aceh.
Islam berkembang pesat di Cirebon, salah satu melalui jalur perdagangan laut, di mana para pedagang Muslim memainkan peran penting dalam penyebaran agama dan membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Dari pertemuan ombak dan budaya di pantai Kejawanan, kini kita menuju ke selatan, ke hutan Bakaumundu. Di sini kita akan melihat bagaimana kawanan pesisir ini menjadi pelindung alami dan pusat kehidupan bagi masyarakat Muslim Cirebon yang hidup berdampingan dengan ekosistem bakau. Hutan Bakaumundu tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai historis dan perkembangan Islam di Cirebon. Sejak zaman Kesultanan Cirebon, wilayah pesisir yang dilindungi oleh hutan bakau ini dijadikan basis pertahanan dari serangan-serangan laut, baik dari bangsa asing maupun bajak laut. Kesultanan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati mengelola kawasan ini dengan bijaksana, menggabungkan perlindungan lingkungan dan kebutuhan strategis kerajaan. Para nelayan Muslim yang tinggal di sekitar hutan bakau ini juga kerap terlibat dalam aktivitas keagamaan dan pendidikan Islam, sebagai pengajian dan majelis ilmu yang diadakan di kampung-kampung pesisir. Hutan bakau ini menjadi saksi bagaimana masyarakat Muslim di Cirebon hidup berdampingan dengan alam sambil tetap menjaga warisan keagamaan dan budaya mereka. Keberadaan hutan ini merupakan bukti keberhasilan Kesultanan Cirebon dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan antara alam dan manusia. Cirebon adalah sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan nilai-nilai Islam. Dari Gunung Cermai yang kokoh hingga pantai Kejawanan yang menjadi pusat perdagangan, setiap sudut Cirebon menyimpan cerita tentang penyebaran Islam dan bagaimana agama ini menyatu dengan budaya setempat. Jejak-jejak para wali dan ulama masih terasa hingga saat ini, mengingatkan kita akan peran besar Cirebon dalam membentuk sejarah Islam di Nusantara. Semoga perjalanan ini membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang kekayaan sejarah Cirebon, tempat di mana alam dan sejarah berpadu dalam harmoni. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama kami. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.